Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita kembali menikmati kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ada hal-hal yang hilang dalam kehidupan kita atau sampai hari ini belum kembali seperti biasanya. Ada banyak orang yang kehilangan, antara lain kehilangan nonton film. Nonton bioskop yang belum normal sebagaimana biasanya. Yang istimewa ketika kita nonton film, nonton bioskop, kita itu masuk di dalam satu kondisi yang dikondisikan oleh sutradara ataupun oleh pengarang cerita. Sehingga kita masuk di sana dengan format, dengan program, dengan kaidah yang ada pada film itu. Dan kaidah tadi, format tadi, pakem tadi dipegang oleh pembuat film secara tetap sehingga kita bisa ikuti bahkan lanjutan dari film tadi. Dan akan terasa aneh kalau hal itu dilanggar. Program tadi dilanggar, alur ceritanya dilanggar, dan patokan-patokan yang menjadi dasar di situ dilanggar. Sehingga memang ya Kapten Amerika tidak mungkin bertemu dengan Wonder Woman. Itu lain perusahaan katanya, sehingga ya tidak mungkin ketemu. Di sana ada cerita-cerita di mana kita kenal tokoh-tokoh itu yang mempunyai kekuatan-kekuatan super. Kalau itu film superhero. Bahkan di sana ada pengertian yang masuk di dalam penonton yang akan dibawa pulang. Dan itu pun merupakan satu pengertian yang harus begitu. Sehingga di zaman saya kecil dulu banyak anak-anak yang terjun dari posisi yang tinggi dengan baju Superman. Karena dia sudah nonton Superman mungkin, sehingga jatuh dan patah kaki. Pada waktu saya kecil itu, tokoh favorit saya bukan Superman, tapi Raden Brotoseno, Bima. Yang tidak terbang, jadi saya tidak loncat dari tempat ketinggian dengan pakaian Superman. Nah, kita lihat di sini bahwa format itu masuk dalam pikiran orang. Sehingga orang bisa memahami, meskipun hal itu bisa diganti, diolah oleh produsen, oleh sutradara, oleh pengarang cerita. Dulu ada satu cerita silat dari Pendekar Tangan Satu. Saudara mungkin yang zaman dulu pasti tahu. Pendekar Tangan Satu ya. The One Armed Swordman yang main Wang Yu, zaman dulu Wang Yi. Pendekar Tangan Satu tuh hebat. Tapi di sisi lain ada pendekar yang lain. Pendekar yang lain adalah Satu Ichi. Pendekar yang buta matanya, Jepang. Dan kedua pendekar ini di dalam dunia, di dalam frame yang berbeda. Tidak sama jalur ceritanya, tapi masanya, tahunnya mirip-mirip. Sehingga oleh yang membuat film dipertemukan di sebuah film. Pendekar Tangan Satu ini melawan Satu Ichi. Wah, semua orang pengen tahu gimana ini. Waktu ditonton film itu memang kedua-duanya tetap saja memegang pakemnya masing-masing. Jadi pendekar Tangan Satu tetap memakai tangan satu dengan golok pendeknya yang sudah patah. Dan Satu Ichi tetap memakai tongkatnya. Dengan gayanya seperti itu dan pemainnya sama. Jadi kita tidak boleh lepas dari format itu di dalam otak kita seolah-olah begitu. Dan menarik ya filmnya karena dibuat. Tapi ketika hal itu dibuat sesuatu yang di dalam dunia nyata, Muhammad Ali, petinju yang luar biasa pada zaman itu,
dipertemukan dengan Inoki. Saudara mungkin zaman dulu tahu ya, Inoki itu pegulat Jepang yang tidak terkalahkan. Jadi gulat lawan tinju. Yang gulat nggak boleh bertinju, yang tinju nggak boleh bergulat. Itu adalah pertandingan Muhammad Ali yang paling tidak menarik. Karena Muhammad Ali nangkring aja di tali-tali ring tinju itu dan tidak mau turun karena kakinya bakal disambar sama Inoki yang berbaring di bawah. Inoki tidak berani berdiri, takut kepalanya dipukul. Jadi di bawah terus. Jadi sepanjang adegan itu aja. Yang satu berbaring, yang satu nangkring. Kapan ini mau berkelahinya? Pertandingan yang paling tidak menarik. Tapi kalau kita lihat begini, kita masuk di dalam satu pimpinan dari order, dari aturan yang kita tidak bisa menawarnya. Kita tidak bisa menawar bahwa masa satu Ichi pendekar buta itu enggak sembuh-sembuh sih butanya. Kenapa dia enggak ketemu saja sama Tuhan Yesus dan disembuhkan, melek jadinya. Ya kalau dia melek sudah enggak ada ceritanya. Itu pendekar buta kok. Nah ini tidak boleh kita ubah dan kita harus tunduk saja pada order mereka. Tapi itu film, itu adalah khayalan, itu adalah sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh di dalam dunia. Bahkan kalau itu mau dijadikan sesungguh-sungguh, Muhammad Ali lawan Inoki tadi, itu sangat tidak menarik dan tidak ada apa-apanya sama sekali. Tapi sekarang kita masuk di dalam skenario yang serius. COVID-19. COVID-19 membuat orang mempunyai satu sistem berpikir yang berbeda dengan sebelum masa COVID. Orang mulai berpikir dengan macam-macam strategi baru yang dulu tidak pernah ada. Dulu tidak terfikirkan. Sekarang nih hampir banyak sekali profesi yang tidak jalan dan akhirnya mereka mengganti penghasilan mereka dan juga mengisi waktu mereka dengan melakukan hal yang dulu tidak pernah dilakukan. Misalnya masak, bikin kue dan dijual secara online. Sekarang penjualan online luar biasa, luar biasa. Dulu orang mau beli online mungkin masih berpikir karena tidak bisa memilih barangnya, tidak bisa mencoba dan sebagainya. Sekarang luar biasa maraknya. Jadi COVID-19 ini mengubah skenario berpikir kita. Mengubah cara hidup kita. COVID-19 menghasilkan satu budaya baru bagi semua orang di dalam dunia ini. Mengubah. Dan orang mau tidak mau harus takut dengan COVID-19. Apalagi kalau sudah diketahui daerahnya zona merah. Dan kondisi seperti itu semakin mengerikan ketika data-datanya semakin banyak yang meninggal dunia, ada yang sembuh, tapi yang sembuh itu sedikit. Dan orang-orang lain yang meninggal pada zaman COVID ini akan dipikir oleh orang lain, jangan-jangan dia COVID. Kalau saudara punya kenalan, teman, keluarga yang meninggal dunia, apalagi dia itu sudah tua, kalau zaman dulu orang meninggal dunia sudah tua, biasa sudah tua. Kalau sekarang jangan-jangan COVID loh. Meskipun keluarga bilang, oh enggak, tapi tetap saja kekhawatiran itu ada. Sekarang anak-anak dan upacara bendera nanti, tanggal 17 Agustus, dilakukan secara online. Mana ada zaman dulu upacara secara online. Sekarang aneh, anak-anak itu harus pakai pakaian seragam, duduk di depan laptopnya dia, komputernya dia, karena akan diajar oleh guru melalui laptop tadi. Enggak bertemu dengan gurunya, tapi harus pakai baju seragam. Dan enggak boleh cuma bajunya saja, bagian bawahnya itu kolor, enggak boleh. Karena nanti sama gurunya bisa suruh berdiri, coba berdiri. Oh, berdiri, kelihatan nanti kolornya, enggak bisa. Harus semuanya, harus rapi benar-benar. Dan itu enggak pernah terjadi. Bahkan orang-orang diwisuda secara online
Dan bentuk yang lain itu adalah secara drive-thru. Kalau dulu drive-thru cuma makanan, sekarang drive-thru ijazah. Satu hal yang benar-benar di luar dugaan, tapi kita masuk dalam skenario itu loh. Dalam skenario itu dimanapun saudara pergi, ada satpam yang bawa termogan itu untuk mengukur. Saudara sudah langsung berdiri di depannya dan saudara sudah memberikan jidat saudara kepada satpam tadi. Padahal satpam tadi nggak ngomong apa-apa, dia cuma berdiri dan bawa termogan. Saudara pasti itu. Satpam tadi dengan hormat akan minta izin untuk mengecek suhu badan saudara. Dan saudara sudah yakin dalam hati saudara, yakinlah saya nggak mungkin 37 derajat atau 38 derajat, nggak mungkin. Saya kan kerasa bahwa saya ini sehat. Dicek benar 35,6. Terus itu masih tidak aman. Masih dituduhnya saudara ini orang yang sehat, orang yang punya daya tahan tubuh yang baik. Tetapi saudara membawa virus corona. Untuk ditularkan kepada orang lain yang lemah. Dan orang lain yang perokok tadi, yang memang sehari-harinya sudah gitu ya. Sakit dan mati setelah bertemu dengan saudara. Dianggapnya saudara lah yang membuat dia COVID. Padahal dia tidak matinya COVID. Matinya itu TBC. Matinya itu karena paru-parunya tinggal 1/4. Jadi ini mengubah cara berpikir orang. Sama seperti ketika saudara masuk ke dalam bioskop atau nonton drama Korea di rumah, saudara akan mulai diatur cara berpikir saudara. Bahwa nyonya ini punya suami tuan ini. Iya kan? Tadinya kan saudara tidak tahu ini suaminya siapa. Sekarang ini suaminya nyonya ini. Gitu. Jadi ketika si suami ini bermesraan sama perempuan lain, dia selingkuh. Saudara langsung hakimi dia selingkuh. Padahal dalam dunia nyata, jangan-jangan perempuan lain itu adalah benar-benar istrinya pemeran suami tadi. Tapi kita mau nggak mau harus diubah cara berpikir kita. Sehingga walaupun Thor adalah setengah dewa, tidak mungkin Thor ini ketemu dengan Diana, Wonder Woman yang juga setengah dewa. Nggak mungkin. Dunianya beda. Jadi kalau itu ketemu, ini ngawur nih film. Kita sudah punya aturan yang kita pegang sendiri nih. Walaupun itu adalah tidak real, tidak nyata. Sekarang sekali lagi kita masuk di dalam pengaturan new order dunia yang baru dimulai dengan COVID. Saya beritahu pada saudara, sekarang ada 150 vaksin di seluruh dunia, vaksin COVID 150 lebih kurang yang sedang diteliti. Di hampir 5 benua di dunia ini masing-masing punya calon penangkal lah boleh bilang macam-macam hal dari virus corona. Dari 5 benua, masing-masing punya risetnya sendiri-sendiri. Dan apakah ini akan menjawab? Alkitab mengatakan ini tidak akan menjawab. Kita tidak sedang diajak pesimis, enggak. Tapi kita sedang diajak membuat strategi baru menghadapi strategi dunia. Nah, ini yang menarik. Dunia memaksa kita untuk kita berpikir dengan gaya dunia gara-gara COVID-19. Tapi kita harus tetap berpikir dan merasa kita tetap harus punya sikap sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak tiba-tiba luntur hanya gara-gara ada COVID-19. Enggak. Firman Tuhan ini tidak tiba-tiba tidak berlaku hanya gara-gara ada COVID-19. Tidak. Saya ingatkan pada kita semua. Firman Tuhan ini ya dan amin dan kekal. Dan pasti terjadi, pasti digenapi. Tidak ada yang meleset walaupun dunia dihantam COVID saat ini.
Hati-hati, COVID-19 bisa membuat kita keluar dari firman Tuhan tanpa terasa. Saya katakan tanpa terasa. Karena ketakutan kita pada COVID, karena tekanan-tekanan aturan yang ada, karena situasi yang ada, membuat jemaat Tuhan keluar dari pakem alur cerita yang Tuhan tetapkan. Kita tiba-tiba pindah dari satu cerita ke cerita lain. Kita padahal tokoh di cerita ini. Pindah ke cerita lain. Kalau kita nonton, suatu saat di film itu terjadi sesuatu hal yang berbahaya, kita tenang saja. Sebab apa? Kita tahu nanti sebentar lagi Batman keluar. Dan Batman itu akan menghancurkan Riddler, akan menghancurkan Joker, ada juga menghancurkan Penguin, ya musuh-musuhnya Batman. Itu semua pasti akan hancur. Tunggu aja, lah Batman keluar kan, beres semua selesai. Dan ketika kita masuk dalam hidup kita sehari-hari, dan COVID-19 ini memunculkan bagi kita superhero yang baru, antara lain melalui tindakan vaksin dan sebagainya. Tindakan benar yaitu memakai masker, berjarak, menjaga jarak 1,5 meter, 1 meter, 1,5 meter, 2 meter dengan orang lain, tidak hadir dalam kerumunan, mencuci tangan, rajin mencuci tangan, memakai hand sanitizer, semua itu baik. Tapi itu menjadi satu sistem baru yang membuat kita, saya aman. Kenapa saudara merasa aman? Karena saya sudah pakai masker. Karena saya sudah mencuci tangan, berkumur bahkan dengan hand sanitizer. Udah bukan cuci tangan, kumur-kumur. Saya sudah cuci tangan, saya sudah jaga jarak, saya nggak pernah keluar rumah, saya nggak pernah pergi ke kerumunan, saya sehat. Siapa juru selamat kita? Masker, cuci tangan, hand sanitizer, dan jaga jarak. Itu juru selamat baru kita. Dulu nggak ada, 3 perkara ini dulu nggak ada sebelum masa COVID. Coba saudara lihat, satu cara berpikir baru yang diberikan kepada semua orang di seluruh dunia. New order ini mulai masuk. Apalagi kalau saudara mempelajari akhir zaman, saudara tahu dunia akan berada di bawah kekuasaan new order. Satu-satunya penguasa dunia nanti akan menguasai semuanya. Dan kondisi ini adalah kondisi yang berbahaya. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengajak kita untuk menyadarinya. Tahukah saudara ada kutukan, saya ingatkan pada saudara, ini kutukan yang dijatuhkan pada tahun 585 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Kutukan ini tidak pernah dicabut. Jadi ini adalah kutukan. Kutukan ini sangat berbahaya. Sehingga jangan saudara pernah masuk ke dalamnya. Ini bukan larangan. Kategorinya adalah kutukan. Karena apa? Karena sangat serius. Kalau COVID ini masih larangan kan. Dilarang orang tidak memakai masker. Dilarang orang berkerumun. Dilarang, larangan. Bukan orang yang berkerumun dikutuk. Kan enggak. Ini lebih berbahaya dari COVID. Tapi kita disuruh meninggalkan pengaruh ataupun efek dari kutukan ini ataupun pengaruh kutukan ini pada pemikiran kita. Sehingga kita lebih memperhatikan hal yang lain dan tanpa terasa kita masuk dalam kutukan. Tahun 1991 sampai dengan 1997, 1997, 98. Saya melayani di LP Sukamiskin. LP Sukamiskin zaman dulu bukan LP Sukamiskin sekarang. Isinya yang sekarang koruptor-koruptor. Kalau zaman dulu tuh aneka macam kejahatan masuk di dalam LP
lembaga pemasyarakatan Sukamiskin. Kutukan itu seperti orang dalam penjara. Orang di dalam sana penjara itu sama seperti kita di luar penjara. Kita makan, mereka juga makan. Kita tidur, mereka tidur. Kita mandi, mereka mandi. Kita main sepak bola, mereka juga main sepak bola. Mereka ngobrol atau kita ngobrol dengan istri dan dengan suami kita, mereka juga ngobrol dengan keluarga ketika kunjungan. Hampir sama semuanya dengan apa yang kita lakukan. Tapi kenapa mereka tidak mau berada di sana, di dalam bui penjara tadi? Karena mereka tidak bebas. Tidak bebas seperti kita. Mereka di sana walaupun melakukan hal-hal yang mirip dengan kita, tapi sifatnya apa? Terbatas. Kutukan juga seperti itu. Orang yang kena kutukan makan, sama seperti orang yang tidak kena kutukan juga makan. Orang yang tidak kena kutukan bergaul bersama teman-temannya, hangout, ngobrol-ngobrol. Orang yang kena kutukan sama juga bergaul dengan teman-temannya. Tapi bedanya di mana? Bedanya orang yang kena kutukan berada di dalam kurungan kutukan itu. Tidak lepas dia dari sana. Tidak bisa pergi, tidak bisa meninggalkan, tidak bisa kabur. Dan ini ada kutukan yang sudah 2500 tahun yang lalu dan tidak pernah dicabut. Kutukan ini sangat berbahaya. Saya ingin ingatkan kepada kita semua supaya kita tidak tergelincir tanpa sadar memasuki ke dalam area kutukan ini. Ini adalah ayat yang sering kali saudara dengar dan saudara baca. Tapi mungkin pagi hari ini kita bisa meresapinya sungguh-sungguh. Coba kita buka Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kutukan ini 2500 tahun yang lalu dan tidak pernah dicabut. Berarti kutukan ini ada tetap sampai dengan hari ini. Siapapun menerima atau tidak menerima, menyadari atau tidak menyadari, setuju atau tidak setuju, kutukan ini tetap ada. Dan kutukan ini menganga, membuka mulutnya. Karena apa? Ini kutukan yang bukan jatuh kepada seseorang langsung ditimpakan ke orang itu, enggak. Tapi orang akan masuk ke dalam kutukan ini kalau mereka memenuhi tanda kutip syarat dari kutukan ini. Syaratnya itu apa? Siapa yang dikutuk? Yang dikutuk adalah 3 jenis kegiatan atau sifat atau kelompok. Yaitu yang mengandalkan manusia, itu yang pertama. Yang kedua yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini 3 hal yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Kenapa saya bisa tahu ini berbahaya? Karena untuk 3 hal ini ditempatkan kutukan. Bukan larangan, tapi kutukan. Kutukan ini harusnya bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita, perbuatan kita, tindakan kita, keputusan kita. Karena kita tidak mau masuk ke dalamnya. Yang mengandalkan manusia, dia akan menuhankan manusia. Karena dia mengandalkan manusia, dia akan menuhankan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan masuk dalam kesombongan Lucifer, kesombongan iblis. Iblis jatuh karena kesombongan.
Kesombongannya yang ingin melawan Allah. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan adalah kemunduran rohani yang drastis. 3 perkara ini dapat tidak sengaja kita lakukan. Ataupun kita tidak sadar melakukannya ketika kita mengandalkan manusia. Kenapa? Dari kecil kita diajari, budaya kita adalah budaya mengandalkan manusia. Dari kecil. Dari sejak kita lahir. Kita lahir sebagai bayi yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Harus ada orang lain yang mengurus kita. Ibu kita mungkin, ayah kita mungkin. Mengganti popok kita, zaman dulu masih popok. Zaman dulu bayi pakai gurita. Apalagi kalau belum lepas pusernya itu. Masih harus diberi susu. Nggak bisa ke supermarket beli sendiri, nggak bisa. Kita diajari untuk mengandalkan manusia ketika kita berhadapan dengan guru. Guru TK. Guru taman kanak-kanak. Guru taman kanak-kanak ketika kita mau pipis. Ngomong sama guru. Dan guru nganterin kita pipis. Nggak bisa pipis sendiri, nanti basah semua seragam kita. Ningkat ke guru SD, SMP, SMA. Bergantung pada guru. Kamu dapat guru siapa? Oh si bapak ini, oh sadis loh bapak ini, nilainya mahal. Saya dulu enak dapat gurunya yang ini. Bergantung. Jadi saya ini pandai, nilai saya bagus-bagus di raport. Jangan-jangan karena kebetulan, tanda kutip, saya dapat guru-guru yang baik, murah hatinya. Kamu lebih pandai dari saya mestinya, tapi nilai rapotmu jelek. Karena apa? Gurumu kebetulan sadis-sadis semua. Guru yang pelit semua. Bergantung pada manusia. Sampai ke tempat kerja. Sampai kita usaha, bekerja, kita bergantung. Buka toko, saudara buka toko. Tergantung dari siapa yang beli. Ada enggak pembelinya? Saudara boleh buka toko yang hebat, yang luar biasa. Masalahnya ada pembeli enggak? Sedangkan teman saudara buka toko sederhana saja di pasar, enggak karu-karuan. Yang kalau saya mau beli gula merah, nanti dulu ya nyari dulu dia di tumpukan-tumpukan barang itu karena enggak karuan. Enggak kayak toko saya, sistematis toko saya. Tapi masalahnya ada yang beli enggak? Tergantung sama manusia. Sampai nanti ketika meninggal dunia, ada enggak yang menguburkan saudara? Kita itu sudah biasa kok dengan mengandalkan manusia. Sudah biasa. Itu budaya kita. Tapi firman Tuhan ingatkan, siapa yang mengandalkan manusia masuk di dalam kutukan ini. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Lah buat apa saya punya kekuatan? Kalau saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya adalah orang yang mandiri. Saya pandai, saya sehat, saya punya rencana hidup yang baik. Tentu saja saya pasti berhasil. Keberhasilan itu adalah bergantung seberapa jauh saya berjuang di dalam kehidupan saya. Dan tidak mau kalah, tidak mau menyerah dalam kehidupan saya. Malah saat ini di dalam era New Age, kembali manusia diprovokasi untuk menggali kekuatan dirinya. Sampai kita dipelajari, kamu sionya apa? Kamu bintangnya apa? Sehingga untuk kamu paling cocok usaha di bidang ini. Nah, saya sekarang sudah sionya ini, cocok saya di bidang ini, usaha saya pasti sukses. Enggak mungkin enggak. Ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ketika corona seperti sekarang, banyak orang yang hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Tanpa terasa loh, menjauh dari Tuhan itu tanpa terasa. Problem yang seringkali besar di dalam rumah tangga adalah pernikahan di tahun pertama mesra dan indah. Tapi setelah
20, 30, 40 tahun pernikahan. Pernikahan mulai nggak ada rasanya, anyep. Tahun pertama komunikasi berjalan dengan baik, lancar. Tahun ke-40 masih bagus ingat nama suaminya. Masih bagus ingat tanggal lahir istrinya. Anyep. Kenapa kok bisa begitu? Orangnya sama loh, pemerannya sama. Kenapa bisa begitu? Ada satu perubahan yang tidak terasa, kemunduran yang tidak terasa, hati yang saling menjauh. Kalau hatinya saling menjauh, gak ada lagi gregetnya sebagai suami, sebagai istri. Gak ada lagi. Karena hatinya menjauh. Nah sekarang hati yang menjauh ini bukan pada manusia, tapi pada Tuhan. Hatinya mulai menjauh. Orang yang biasa di rumah, yang tidak ibadah, mulai menjauh dari Tuhan karena merasa bahwa hari Minggu memang tidak harus ke gereja. Tapi Pak Andris, kami masih ada persekutuan doa sendiri di rumah, baca Alkitab, berdoa. Oh itu bagus. Tapi porsi waktu untuk Tuhan, waktu kebersamaan dengan Tuhan dan keterikatan hati kita dengan Tuhan, jujur saja, mundur atau tidak? Kita jujur aja. Kalau itu mundur, berarti hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Ini kemunduran rohani. Dan kutukannya serius yang dikatakan di sini pada ayat 6. Menjadi seperti semak bulus di padang belantara. Gambarannya tuh semak bulus. Semak bulus tuh seringkali hanya, kalau saudara yang nggak tahu ya, film-film sekarang ada nggak ya? Saya jarang juga nonton film koboi zaman sekarang. Tapi koboi zaman dulu ya. Koboi Itali zaman dulu ya. Ya, Franco Nero gitu ya. Clint Eastwood gitu ya zaman-zaman dulu. Itu seringkali dilatar belakangi dengan satu daerah gersang gitu di mana ada semak bulus gitu yang tertiup angin. Tertiup angin gulung. Semak bulus itu kering, enggak ada daunnya. Enggak ada bunganya, enggak ada buahnya. Malah tidak ada akarnya. Semak bulus ini di padang belantara. Kalau saudara bandingkan dengan ayat berikutnya, ayat berkat di ayat 7 dan 8, maka dikatakan pada ayat 8, orang yang diberkati ini akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon, bukan semak bulus. Beda ya antara semak bulus sama pohon. Pohon itu sehat, berdaun, berbunga, berbuah, tertanam, berakar, tepi batang air. Wah luar biasa. Tapi di sini orang yang kena kutukan menjadi seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan, dikatakan di sana, tidak akan mengalami keadaan baik. Jadi seperti orang penjara tadi. Ya makan sama seperti yang tidak di dalam penjara. Makan juga sama. Tapi kan makanannya beda, suasananya beda. Ya olahraganya beda. Nggak sama, tidak akan mengalami keadaan baik. Sedangkan orang yang diberkati Tuhan itu akan mengalami keadaan yang selalu beruntung. Kalau saudara membaca ayat 8, tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa loh, bedanya jauh sekali antara orang yang dikutuk dan orang yang diberkati. Dan dikatakan juga keadaannya itu tidak pernah baik, semak bulus ini tidak akan pernah baik. Keadaannya tidak mengalami keadaan baik dan tidak akan pernah mengalami keadaan baik. Dikatakan juga di sana akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, tanah yang gersang, yang panas, yaitu di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi bukan habitat manusia. Jadi kualitas hidupnya adalah kehidupan yang tidak bahagia. Tidak mempunyai kualitas hidup manusia. Itu orang-orang yang masuk dalam kutukan ini. Gara-gara apa sih mereka begini? Gara-gara apa mereka seperti semak bulus dan
tinggal di negeri padang asin ini karena apa sih? Karena 3 perkara, 3 hal yang berbahaya. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Dan 3 perkara ini saya ingatkan kepada kita semua. Terjadinya tidak terasa. Terjadinya tidak begini loh, hari ini saya tidak mengandalkan manusia. Besok ting langsung mengandalkan manusia. Enggak begitu. Proses. Terjadinya itu proses. Hari ini saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Besok langsung saya mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak begitu, proses. Hari ini saya dekat sama Tuhan, besok langsung jauh dari Tuhan. Oh, enggak begitu, proses. Jadi hati-hati. Ini bisa terjadi pada siapa saja dan kutukan ini saya katakan tadi menganga. Siapa yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan, akan langsung masuk dalam kutukan ini. Saudara baca sendiri ayatnya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 3 hal yang berbahaya. Mengandalkan manusia akan menganggap manusia itu seperti Tuhan. Kita baca Yesaya. Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Dikatakan di sini dengan jelas, jangan berharap pada manusia. Manusia ini siapa? Manusia itu bisa teman saudara. Bisa orang yang saudara anggap akan menolong saudara. Manusia ini bisa orang kaya, bisa orang berpangkat, bisa orang yang punya pengaruh kuat. Manusia ini bisa siapa saja, termasuk manusia ini bisa suami saudara. Manusia ini bisa istri saudara. Bahkan manusia bisa anak-anak saudara. Bahkan manusia ini bisa orang tua saudara. Saya berkali-kali bilang kepada orang-orang tua yang punya anak-anak, jangan pernah berharap masa tuamu nanti akan diurus oleh anak-anakmu yang merasa berhutang budi dan mengasihi kamu. Walaupun anakmu anak baik, dididik dengan baik. Tapi jangan pernah berharap kepada anak-anakmu. Jangan nanti bayangannya itu, saya punya anak yang banyak, nanti saya akan 2-3 bulan di anak pertama tinggalnya bersama cucu, menantu, seneng. Itu skenarionya siapa? Nanti 3-6 bulan tinggal di rumah anak kedua. Saudara tidak tahu mereka akan menikah dengan siapa. Mungkin yang mereka nikahi adalah orang yang tidak suka pada saudara. Anak saudara sih sayang pada saudara. Tapi pasangannya tidak suka pada saudara. Dan anak saudara ditekan oleh pasangannya untuk tidak suka juga kepada saudara sebagai orang tua. Masa sih Pak Andri, kan kita semua Kristen. Di sini dikatakan begini, jangan berharap pada manusia, kecuali manusia Kristen. Ada gitu ayatnya begitu? Enggak ada. Jangan berharap pada manusia, seluruh manusia. Sebab manusia itu tidak lebih daripada embusan nafas. Saudara pernah enggak waktu kecil atau anak saudara sekarang itu ikut di mobil saudara, di kaca jendela itu, terus ada embunnya di situ. Digambari gitu. Gambari gitu. Gambarnya lucu, panggil papa, mama. Papa, mama lihat saya gambar bagus. Mana? Hilang sudahan. Sudah hilang. Sebentar. Kalau anak itu pintar dia gambar bagus langsung foto, thread. Udah, ini kasih lihat fotonya. Enggak hilang kalau foto. Kalau gambaran itu embusan nafas. Manusia tidak dapat diharapkan. Apa sebabnya? Karena kemampuannya hanya pada nafasnya. Saudara kalau mengharapkan manusia,
pastikan dulu dia masih bernafas atau tidak. Kalau dia tidak bernafas, saya sudah pernah cerita pada saudara ya, nggak apa-apa cerita lagi ya. Seorang yang pinjam uang dari bank sekian banyak, di tanggungannya atau jaminannya adalah rumahnya dia, perusahaannya dia, seluruh tokonya dia semua dijaminkan untuk pinjam uang. Untuk beli mesin cetak dari Jerman, mesin cetak yang baru, yang bagus. Karena apa? Karena dia mendapat order buku pelajaran se-Indonesia. Jadi ini akan menjadi keuntungan yang luar biasa. Tapi order tadi belum ditandatangani oleh yang berwenang. Tiba-tiba pada malam saat tanda tangan ini akan diberikan kepada orang ini di atas kertas tadi, yang berwenang serangan jantung, meninggal dunia. Serangan jantung nggak ada jadwalnya. Sekretarisnya nggak bilang, Pak besok Bapak jam sekian serangan jantung Pak. Nggak ada. Serangan jantung, berhenti nafasnya. Sosoknya masih tetap sosok orang yang bisa diandalkan. Dan dia nggak bohong, dia memang mau nolong. Tapi serangan jantung tuh nafasnya hilang. Hanya sepanjang hembusan nafas. Kemampuannya, kekuatannya, wibawanya, kuasanya sepanjang hembusan nafas. Begitu nafasnya hilang, hilang semua. Itu manusia. Saudara mau mengandalkan manusia, mau menganggap manusia itu seperti Tuhan, maka saudara akan masuk di dalam kutukan tadi. Jangan pernah mengandalkan manusia. Loh tapi gimana Pak Andri? Tiap kali saya sakit juga saya ya mengandalkan dokter. Kalau bukan dokter itu yang praktek saya nggak jadi periksa. Karena saya hanya percaya sama dokter itu. Dokter itu jago sekali. Hati-hati. Saudara boleh dilayani oleh dokter yang paling hebat. Tapi jangan mengandalkan manusia. Saya mau pergi ke Singapura. Saya mau pergi ke Kuala Lumpur untuk apa? Untuk berobat di sana. Ada dokter ahli di sana. Saudara kejar dokter itu. Saudara sudah daftar. Dan saudara sudah ada jadwalnya pemeriksaan. Boleh enggak? Boleh. Tapi ingat, jangan mengandalkan manusia. Bukan dokter itu yang menyembuhkan saudara. Tapi Tuhan yang menyembuhkan saudara. Seandainya Tuhan tidak mau memakai dokter itu, Tuhan bisa memakai cara lain untuk menyembuhkan saudara. Boleh tidak saudara mengupayakan untuk sesuatu hal yang hubungan dengan manusia? Ya kita pasti hubungan dengan manusia lah. Besok ya saya akan bayar utang saya sama kamu. Sebab besok nih si Anu tuh akan bayar sama saya. Boleh enggak? Ya boleh saja. Tapi saudara jangan mengandalkan manusia si Anu tadi yang akan membayar kepada saudara. Kalau dia nafasnya habis. Urusan dulu dengan keluarganya untuk urusan kemarinnya si Anu itu utang sama saya, bayar dulu, saya mesti bayar si orang ini gimana? Saudara sudah dipukuli sama orang yang nagih saudara. Saudara buka usaha, saudara mengharapkan pembeli, buka online, saudara mengharapkan ada yang pesan di online. Ya itu wajar, normal. Tapi jangan mengharapkan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Sebab apa? Tuhan bisa menolong lewat cara yang lain. Elia ketika di tepi sungai Kerit, gak nungguin siapa ya yang kira-kira bisa dimintain tolong just tip beli burger buat Elia. Atau ojek online yang bisa dipeseni makanan buat ngirim makanan ke dia. Enggak ada. Tapi Tuhan nyuruh burung gagak, itu ide dari mana ya Tuhan? Itu kok burung gagak itu di luar konteks itu. Burung gagak ngirimi makanan buat Elia setiap hari loh. Kalau sesekali ya mungkin itu burung gagak lagi liar ngirimi makanan buat Elia. Aneh itu burung gagak. Mungkin jilmaan siapa gitu. Tiap hari dia ngirimi buat Elia. Tapi di sini kita belajar, kita juga ketika belajar firman Tuhan,
Saya ingatkan pada saudara. Ketika kita belajar firman Tuhan, kisah Alkitab dan doktrin Alkitab dan sebagainya, kita tuh dimasukkan oleh Tuhan ke dalam satu logika Alkitab. Kita dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kaidah Alkitab. Kita dimasukkan oleh Tuhan ke dalam pakem-pakemnya Alkitab. Sehingga tidak mungkin Simson bertemu dengan Rasul Paulus. Jelas kan? Itu pakemnya sudah. Nggak mungkin. Simson lagi teler-teler sama Delila. Rasul Paulus datang mengingatkan Simson. Wah, ini ngaco ini orang. Ini belum makan obat pasti. Kita tahu pakem-pakemnya. Nah, masalahnya kita mau tidak hidup di dalam pakem-pakem, di dalam dunia, dalam alam, dalam logikanya Alkitab. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Sehingga di hadapan Tuhan yang luar biasa, masalahku biasa-biasa saja. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalahku. Buat aku masalah begitu besar. Sehingga kalau ditanya siapa yang punya masalah? Ya semua, pendeta juga punya masalah. Pertanyaan berikutnya, siapa yang punya Tuhan? Kalau kita punya Tuhan, berarti masalah kita tuh finish. Di dalam logika Alkitab. Ya kita mau pakai logika Alkitab atau tidak? Atau kita mau pakai logika dunia? Oh, cerita Alkitab itu 2000-an tahun yang lalu. Dulu memang Tuhan Yesus mungkin pernah bikin mujizat. Tapi kan sekarang mana? Enggak ada Tuhan Yesus. Jadi jangan, itu logika orang kuno. Lah kalau kita mau meninggalkan logika Alkitab, kita keluar dari pakem Alkitab, kita keluar dari skenarionya Alkitab, ya kita hidup di luar Alkitab. Padahal firman Tuhan di Alkitab ini ya dan amin. Ingat loh, tidak ada satupun yang tidak terjadi. Termasuk kutukan ini. Makanya saya ingatkan, ini kutukan. Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Bangsawan itu pasti lebih daripada orang biasa. Ada orang-orang memang dilahirkan di keluarga-keluarga yang luar biasa. Sehingga orang ini menjadi kaya bukan karena usahanya dia, tapi karena dia punya papa yang kaya. Saudara jangan iri, kenapa kok saya tidak dilahirkan di keluarga yang kaya itu ya? Seandainya, nah ini mulai bahaya nih kalau sudah seandainya saya lahir di keluarga kaya itu, maka sekarang saya akan mempunyai kekayaan yang begini dan luar biasa. Saya akan membeli sebuah pulau dan saya akan menikmati hidup saya di pulau itu. Enak saja. Dari kecil saudara hidupnya enak karena lahir di tengah orang kaya. Setelah dewasa, tua juga saudara tetap enak karena saudara adalah dari keluarga orang kaya. Bangsawan pasti ada. Orang berpangkat pasti ada. Orang pandai pasti ada. Orang kuat pasti ada. Orang yang lebih dari kita, orang yang mempunyai kemampuan lebih dari kita pasti ada. Tapi kemampuan manusia itu akan hilang, dikatakan di sini bersamaan dengan kematiannya. Kemampuannya akan hilang. Sehingga dikatakan janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Termasuk maksudnya dia menolong kita. Tadinya dia punya maksud loh menolong kita. Sehingga jangan mengandalkan manusia. Kita hidup bersama dengan manusia. Kita berdagang bersama dengan manusia. Kita melakukan hubungan sosial bersama dengan manusia. Betul, tapi jangan pernah mengandalkan manusia. Itu rasa mengandalkannya ada di hati saudara. Semakin saudara mengandalkan,
semakin besar kecewa saudara. Saudara mengandalkan nih, saudara bawa barang. Mau jual ke teman saudara ini, teman saudara pasti mau beli. Karena apa? Karena dia kemarin sudah nyari barang ini dan gak nemu. Sekarang saya punya barang ini, pasti dia beli. Ternyata sampai di sana teman saudara tidak jadi beli. Sudah dapat dari tempat lain misalnya, saudara kecewa berat. Karena saudara mengandalkan dia. Nah sekarang barang ini mau dijual ke mana nih? Nggak ada yang mau beli nih. Kadang-kadang sampah dari seseorang merupakan harta karun bagi orang lain. Buat orang ini yang saya bawa ini adalah harta karun. Tapi kalau orang ini nggak jadi beli, celaka saya. Ini sampah nih. Itu saudara mulai mengandalkan manusia. Putus asa, kecewa berat karena saudara mengandalkan manusia. Duh, kamu tuh sebagai anak saya. Dari kecil saya lahirkan kamu. Saya besarkan kamu dari kecil, saya usaha. Sekarang kamu sudah besar, kamu kok melawan ya ke mama. Saudara kecewa berat. Kenapa? Karena saudara mengandalkan anak saudara itu. Jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah. Saudara akan masuk dalam kutukan menjadi seperti semak bulus dan tinggal di negeri padang angus. Ya, di padang gurun tanah angus, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Firman Tuhan mengingatkan kita dengan baik. Corona, COVID-19 menggiring pemikiran kita untuk mulai mengandalkan manusia. Sehingga seluruh dunia berharap ada vaksin untuk virus corona. Baik nggak ada vaksin? Baik, bagus. Tapi bukan vaksin itu yang akan memberikan kesembuhan dan perlindungan bagi kita. Kita dilindungi oleh vaksinnya Tuhan. Kita masuk dalam perlindungannya Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya tidak punya vaksin untuk corona. Tapi saya tidak mau kena corona. Corona itu cewek dari mana sih? Saya nggak mau Tuhan. Tuhan yang jagain saudara. Malaikat Tuhan itu lebih dari vaksin yang melindungi saudara. Masuk lift. Saudara masuk ke dalam lift. Liftnya lantai masih jauh lantainya ya. Apalagi di Jakarta banyak sekali bangunan tinggi. Liftnya sampai. Orang di lift itu batuk-batuk terus ya. Saya kira tadi batuk genit lama-lama enggak. Batuk bengek. Dan saya mau lari kemana nih? Saya mau muter kemana? Di lift ini. Dia batuk-batuk terus. Pak, tutup Pak. Iya, saya tutup. Dia nyari sapu tangannya buat nutup. Dia nggak pakai. Waktu nyari sapu tangan dia malah bersin. Waduh, Pak, aduh. Tiba-tiba saudara pulang ke rumah. Saya kok pegel-pegel. Sakit itu kan. Rasa gitu masih. Harusnya saudara di situ katakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus saya tidak kena virus apapun yang orang ini sebarkan. Pasti ada virusnya dia. Mungkin bukan corona tapi ya ada virus lain. Kita nggak tahu. Siapa tahu ini penyebaran virus baru yang belum pernah diteliti. Jenis baru. Dan saudara lah yang menemukannya karena saudara lah yang terkena. Kan gitu kan celaka banget tuh. Orang ini dikira sekeluarga kena COVID, ternyata bukan COVID, malah satu virus yang lebih ganas dari COVID, biangnya COVID, biangnya COVID maksudnya. Tuhan lindungi saya Tuhan, jagai saya Tuhan. Pulangnya saudara mau minum jahe merah kayak apa silahkan, tapi saudara bergantungnya sama Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan manusia. Juga jangan mengandalkan kekuatan sendiri karena kekuatan sendiri itu mendatangkan kesombongan. Daniel 4. Daniel 4 ayat 28 sampai 33. Daniel 4 ayat 28 sampai dengan 33. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan,
ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel. Berkatalah raja, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Raja Nebukadnezar adalah raja besar pada zamannya. Dia Raja Babel yang berkuasa dan berhasil di dalam kuasanya menaklukkan banyak negara. Sehingga dia katakan dengan sombongnya, semua ini adalah hasil jerih payahnya. Dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia lupa. Bagi Tuhan sangat mudah untuk menghancurkan kekuatan manusia. Seketika Raja Babel ini menjadi seperti orang gila, telanjang dan merayap di rerumputan, dan dikatakan di sana dia makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Rambutnya panjang, kukunya panjang, seperti bukan seorang raja. Bagi Tuhan mudah untuk menjatuhkan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa sebabnya? Karena kekuatan manusia itu semakin hari semakin lemah. Saudara punya kekuatan, semakin hari semakin lemah. Kalau dulu saudara mampu untuk katakanlah jalan sekian kilometer, sekarang mungkin kurangan. Dulu saudara push up sekian ratus kali, sekarang puluhan, nggak sampai 100. Dulu saudara punya kekuatan, ya. Kenapa kok orang juara bulu tangkis itu ada waktunya di mana dia dikalahkan sama yang junior, yang muda. Dia mungkin banyak pengalaman yang senior ini, tapi ya kekuatannya menurun. Yang junior ini waduh tangkasnya luar biasa, nafasnya kayak nggak habis-habis. Kekuatan kemampuan manusia itu sangat tidak dapat diandalkan. Kita baca coba Mazmur 22, apa yang dikatakan oleh Daud di sini. Mazmur 22 ayat 15 dan 16. Mazmur 22 ayat 15 dan 16. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Daud itu perkasa loh, pernah ngalahkan Goliat seorang diri. Daud itu pahlawan perang yang luar biasa, tapi di masa tuanya reot sama saja seperti orang tua lain. Mungkin kalau Daud naik tangga juga lututnya letak letuk seperti lutut saudara yang sudah bunyi-bunyi. Mungkin saudara sudah ayo jongkok, bangun, gak bisa. Kita tuh semua akan mengalami begitu loh. Kekuatan dan kemampuan kita itu tidak dapat diandalkan sebab semakin lama semakin menurun. Jadi bagaimana kita bisa mengandalkan kekuatan sendiri? Nggak bisa kita mengandalkan kekuatan sendiri. Malah nanti jatuhnya ke sombong. Sombong ini dibenci oleh Allah. Selain kita masuk dalam kutukan tadi. Yang dikatakan bahwa akan menjadi seperti semak bulus, tinggal di tanah angus. Orang yang mengandalkan orang lain, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri,
akan terjerumus ke dalam hatinya menjauh daripada Tuhan. Bagaimana dia dekat sama Tuhan? Dia tidak terlalu perlu sama Tuhan. Tuhan saudara jadikan ban serep. Tiap kali ban saudara kempes, nggak pernah saudara pakai ban serep. Pak, pergi ke tukang ban, pompa lagi, bener lagi. Ya kapan ban serep itu dipakai, saudara juga ban serep itu hilang juga saudara nggak tahu. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, akan juga hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini kemunduran rohani. Sehingga Pak, dia menjadi orang munafik. Bajunya dia masih baju jemaat gereja Tuhan. Bajunya dia masih baju pelayan Tuhan, aktivis gereja. Bajunya dia masih pendeta, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Matius 15 coba kita baca. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Matius 15 ayat 7 sampai dengan 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma ibadah kalau dalam hidup sehari-hari tidak hidup sebagaimana firman Tuhan ajarkan. Dia mengajarkan ajaran lain. Ajaran lain itu apa? Konsep-konsep dunia dipakai untuk hidupnya dia. Hatinya menjauh dari Tuhan. Hati-hati. Di masa pandemi ini yang belum berakhir dan masih entah kapan berakhirnya. Ini bisa menggiring manusia ke dalam skenario baru. Dan menggiring kita, gereja Tuhan, keluar dari skenarionya Tuhan. Dari pakemnya Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan tutup khotbah ini dengan Filipi 4 ayat 13 mengatakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak mundur menghadapi situasi yang buruk. Bahkan kita akan mampu menanggungnya. Karena kita yang menjalani situasi ini. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Tapi di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Puji Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah kami dipersiapkan sebagai gereja Tuhan yang benar-benar siap untuk diangkat ke awan-awan, layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang terus memimpin kehidupan kerohanian kami masing-masing yang tidak akan lekang oleh kondisi-kondisi tekanan-tekanan dunia saat ini. Apakah itu berbentuk COVID-19 ataupun berbentuk masalah-masalah perekonomian, keuangan dan sebagainya. Tuhan, kami tidak mau terpengaruh dengan semua itu karena kami mau benar-benar bertumbuh dalam kehidupan rohani kami secara benar dan baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memelihara kami, Engkau yang akan melindungi kami, Engkau yang akan terus memimpin kehidupan kami. Berkati Tuhan akan jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah semua persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan balas setiap orang yang sudah memberi persembahan dengan berkat Tuhan berlipat kali ganda lebih besar dibandingkan dengan persembahan yang sudah mereka korbankan bagi Tuhan. Dan Bapa dalam surga terus jaga dan lindungi akan jemaat Tuhan, para aktivis, para pengerja, para diaken dan para hamba Tuhan dari GPKDI Tabernakel Kasih ini Tuhan. Tuhan berkati akan keluarga mereka masing-masing. Berkati usaha pekerjaan karir, tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Berkati kesehatan mereka Tuhan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Dan Tuhan hindarkan kami semua dari virus corona. Tuhan Bapa dalam surga, Engkau juga memberikan masa depan yang indah bagi kami semua. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu berlaku atas kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan sebentar lagi kami akan kembali tempat kami masing-masing. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Kami berdoa bagi Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan HUT kemerdekaannya. Tuhan berkati Indonesia. Tolong Tuhan agar Indonesia boleh cepat bebas dari virus corona.
terkena dari COVID-19 ini Tuhan. Tolong ya Bapa, agar orang-orang diberi kesadaran penuh untuk mau bekerja sama-sama menjaga kesehatan dan sama-sama menjaga diri terhadap perkembangan pertumbuhan COVID di tempat manapun juga di Indonesia ini. Tuhan, kami serahkan pemerintah bangsa kami, Presiden Jokowi dan bersama dengan jajaran menteri dan semua pemerintah daerah, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberi kemampuan kepada semuanya. Tuhan lindungi gerejamu Tuhan, Tuhan jagai dan Tuhan peliharakan. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sekarang kami buka hati kami. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah. Di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita. Dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali. Membawa kita semua masuk dalam surganya yang mulia bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah semua ini. Haleluya. Amin. Bapa